Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ketemu lagi dengan saya, Sita. Saya seorang profesional hipnoterapis di Smart Institute Hypnotherapy Center Yogyakarta. Kali ini saya ingin membahas mengenai bullying ya, atau perundungan. Karena beberapa ataupun sebagian dari klien saya mengalami trauma, kurang kepercayaan diri, dan berbagai masalah-masalah psikologis. Ternyata di masa lalu pernah mengalami bullying dari teman-temannya, bahkan dari keluarganya. Nah, bullying ini sudah bukan hal baru lagi di kehidupan kita sehari-hari. Entah dari teman, rekan kerja, atau siapapun bisa menjadi pelaku perundungan. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan ataupun perilaku yang menyakiti seseorang baik secara verbal maupun non-verbal, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, baik perorangan maupun per kelompok. Akibat yang terjadi adalah korban akan merasa sedih, sakit hati, putus asa, bahkan bisa mengalami yang namanya depresi akibat dari perundungan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar, baik pada temannya maupun dari keluarganya sendiri. Sehingga bullying ini sesuatu hal yang perlu kita tuntaskan, kita selesaikan, dan juga perlu kesadaran dari semua orang untuk menghentikan yang namanya bullying ini. Saya punya kisah seorang klien yang merasa minder, bahkan mengalami gangguan mental gara-gara dari bullying oleh temannya. Jadi saat SMA ia sering dihina, jadi secara verbal dihina, dikata-katain jelek, penampilan yang buruk dan lain sebagainya, sehingga membuat klien saya ini menjadi benar-benar sedih, bahkan sakit hati terhadap teman sekolahnya. Padahal ini sudah berlalu 10 tahun yang lalu ya, tetapi masih terasa sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, perundungan itu sangat-sangat tidak baik karena bisa menyakiti orang lain, bahkan tanpa kita sadari kita telah membuat seseorang itu mengalami gangguan jiwa hanya gara-gara perilaku kita atau tindakan kita yang bisa menyakiti seseorang. Bukan hanya dari fisik saja, tetapi verbal. Makanya kalau kita bisa menjaga lisan kita, maka kita bisa menjaga hati banyak orang. Contoh kecil aja ya, dalam lingkungan keluarga, kakak, adik, atau ayah, ibu sering berkata, niatnya bercanda, tetapi tahukah Anda itu adalah perundungan. Misalnya nih, ih anak mama nih kok makin hari makin gendut ya, kamu gak puas-puas makan banyak, udah kamu gak usah banyak makan, nanti kamu makin gendut, makin jelek. Nih sekarang penampilan kamu sudah sangat jelek. Nah ini salah satu ya, bullying dari keluarga. Atau misalnya nih, adik lagi main gitu ya, sang kakak melihat kok penampilannya berbeda dengan diri sang kakak. Kemudian ia mulai ngata-ngatain adiknya, menghina adiknya dan lain sebagainya, sehingga adiknya menjadi sedih, sakit hati. Emang ada saudara yang seperti itu? Ada, banyak sekali di luar sana. Sehingga bercandaan-bercandaan demikian ya, niatnya memang bercanda, tetapi ternyata menyakiti hati saudaranya. Ya, mulai dari penampilan wajah, kulit ya. Misalnya sang kakak putih, adiknya maaf hitam.
dihina, kemudian diejek, diolok-olok, kok nggak sama, jangan-jangan bukan anak mama, bukan anak papa, dan lain sebagainya. Akhirnya anak tersebut menjadi bersedih, putus asa, merasa tak berharga, merasa dirinya bukan darah daging keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati ya, karena banyak sekali di luaran sana ya, akibat dari bercandaan ataupun hanya niatnya memang bercanda, tetapi bisa menyakiti orang lain, apalagi ya keluarga sendiri. Nah, di lingkungan sekolah ya, rekan teman-teman kelas ya, saling menghina, saling menghujat, memaki, menjelek-jelekan, baik secara verbal ataupun non-verbal, atau melakukan penindasan, kekerasan secara fisik. Nah, itu berbahaya bagi mental seseorang. Jadi Bapak Ibu ya, penting bagi Anda memahami perundungan itu sangat berbahaya bagi mental orang-orang terdekat Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda, orang lain ya. Sehingga mulai dari sekarang stop Anda melakukan perundungan atau bullying, baik secara verbal maupun non-verbal. Karena memang secara verbal ini sangat banyak sekali dan tanpa disadari bahwa ia telah menjadi pelaku bullying gitu. Sehingga jangan sampai kita telah menyakiti orang lain hanya gara-gara dari lisan kita yang tidak terjaga. Ya, lebih baik diam daripada kita harus menyakiti orang lain. Karena mulut ini bisa saja membuat seseorang melakukan hal-hal yang negatif hanya karena dia merasa dirinya jelek, buruk rupa, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, sesuai dengan tema YouTube channel ini adalah tentang hipnoterapi. Apakah orang-orang yang mengalami trauma akibat bullying di masa lalu, ya, entah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bisa dihipnoterapi? Jawabnya adalah sangat bisa. Ya, justru dengan Anda melakukan atau menggunakan treatment hipnoterapi bisa membantu Anda menyelesaikan masalah-masalah dari masa lalu Anda terkait bullying. Sehingga di kehidupan sekarang Anda bisa survive, Anda bisa semakin happy tanpa harus ada beban-beban dari masa lalu. Ya, baik itu pelaku ataupun korban, ya. Anda bisa menggunakan metode hipnoterapi untuk membantu Anda ya terbebas dari masa lalu Anda terkait dengan bullying. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, semoga video singkat ini bisa menambah wawasan Anda, bisa merubah keseharian Anda sehingga stop yang namanya perundungan, bisa menjaga lisan Anda untuk tidak menyakiti orang lain ya, dan juga bisa menjaga perilaku Anda, tindakan Anda dari perilaku bullying. Baik, demikian sharing video hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnoterapi.